Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Muhammad Rizka Wijaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bank digital. Dan aplikasi yang akan kita bahas adalah SeaBank. Perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape industri perbankan. Bank digital mulai sebagai alternatif baru, menawarkan banyak layanan yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel dibandingkan bank konvensional. SeaBank sebagai salah satu pelopor bank digital di Indonesia memimpin dalam menawarkan pengalaman perbankan modern dan inovatif. Kita bahas yuk. Yang pertama ada keunggulan bank digital. Keunggulan bank digital yang pertama adalah aksesibilitasnya yang tinggi, karena bank digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, proses pembuatannya itu mudah dan transaksinya juga sangat cepat, di mana kita cuma perlu membuka rekening itu dari online sistemnya, dan transaksinya juga dilakukannya secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang ataupun ATM. Kalau kita memang perlu tarik tunai, kita bisa ke minimarket terdekat. Yang ketiga, biayanya lebih rendah, atau bahkan pada si bank sendiri tidak dipungut biaya bulanan atau biaya pembukuan, karena memang tidak ada buku, hanya ada electronic statement untuk informasi laporan keuangan bulanan. Yang keempat, fitur dan layanannya inovatif. Bank digital menawarkan fitur dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah modern, seperti pembayaran virtual account, digital, investasi online seperti deposito, dan manajemen keuangan digital. Fitur-fitur bank digital biasanya terdiri dari tiga kategori: untuk pembayaran digital, manajemen keuangan, dan layanan investasi. Yang pertama, pada pembayaran digital seperti pembayaran online, transfer antar bank, top up e-wallet, dan pembayaran tagihan. Pada manajemen keuangan seperti pemantauan saldo, riwayat transaksi, analisis pengeluaran, dan pengaturan limit anggaran untuk transfer ataupun dan lain-lain. Yang berikutnya ada layanan investasi. Pada layanan investasi sepertinya ada pembelian saham, pembelian reksadana, dan deposito ataupun produk investasi lainnya. Manfaat bank digital bagi nasabah. Yang pertama adalah kemudahan aksesnya, karena aplikasi dari bank digital selalu terbuka 24 jam selama 7 hari, baik mobile ataupun website, memungkinkan nasabah untuk mengelola keuangan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ada efisiensi waktu. Proses transaksinya cepat dan mudah, sehingga menghemat waktu dan tenaga untuk nasabah. Sehingga kalau memang punya jadwal transfer, juga bisa dijadwalkan. Dan kalau misal harus transfer ke beberapa orang banyak secara bersamaan, juga bisa secara langsung. Berikutnya ada pengalaman yang personalisasi. Fitur dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan preferensi individu serta meningkatkan kepuasan nasabah. Karena biasanya pengguna-pengguna dari digital ini adalah generasi-generasi baru, muda, yang melek akan teknologi dan aktif di sosial media. Jadi mereka menginginkan tampilan yang menarik, tapi mudah digunakan, dan tentunya menguntungkan bagi penggunanya. Berikutnya ada transparansi dan keamanan. Riwayat transaksi yang jelas dan akses keamanan yang terjamin memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabah. Berikutnya ada tantangan implementasi bank digital. Yang pertama adalah keamanan data, karena mencegah kebocoran data dan penipuan cyber merupakan tantangan utama dalam dunia digital, karena sangat mudah untuk terjadi kebocoran data ataupun bahkan penipuan di uh, platform digital seperti itu. Yang kedua ada infrastruktur teknologi. Membangun dan memelihara infrastruktur teknologi yang andal dan aman memerlukan investasi yang besar. Sehingga ini menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan bank digital di luar sana. Yang ketiga, literasi digital.
Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam memanfaatkan layanan bank digital merupakan aspek penting. Kenapa? Karena kalau masyarakatnya nggak tahu nih tentang bank digital, karena dia cabangnya sedikit, jadi nggak banyak orang tahu tentang bank digital ini sebenarnya aman atau enggak. Jadi tetap harus ditekanin Mbak supaya orang-orang itu tahu dan ingin menggunakan bank digital itu sendiri. Yang keempat ada regulasi. Perlunya adaptasi regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Peran si bank dalam ekosistem digital. Yang pertama ada inovasi produk. Si bank menawarkan produk dan layanan keuangan digital yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, kolaborasi. Si bank berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan fintech untuk meningkatkan layanan dan jangkauan, sehingga fitur-fiturnya juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang sudah bertahan lama di Indonesia. Seperti itu. Yang berikutnya ada pengembangan teknologi. Si bank juga berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan banknya sendiri. Yang berikutnya ada pendidikan dan literasi, meningkatkan literasi digital masyarakat tentang bank digital dan layanan keuangan. Selanjutnya ada sekiranya teknologi apa saja yang mendukung dalam implementasi bank digital. Ada teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi, ada fitur AI yang dapat menganalisis data, mempersonalisasi layanan dan meningkatkan efisiensi, ada cloud computing untuk mempermudah akses, skalabilitas, dan manajemen data, dan ada big data analytics untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendapatkan wawasan dan meningkatkan layanan. Untuk strategi pengembangan bank digital itu sendiri bisa dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, ekspansi pasar, inovasi produk, kolaborasi, dan Baik, di sini saya akan memperkenalkan fitur aplikasi bank digital dari Cbank. Sebelumnya saya sudah memiliki rekening pada Cbank itu sendiri. Untuk kalian yang belum memiliki bank digital, kalian bisa mendownload aplikasi Cbank ini di Play Store ataupun App Store dan melakukan registrasi seperti itu. Pada menu utama disajikan beberapa fitur yang kurang lebih sama seperti super app pada bank tradisional. Seperti video sebelumnya, saya menjelaskan tentang aplikasi super app dari Livin by Mandiri. Untuk fiturnya kurang lebih tidak jauh berbeda. Ada menu transfer, pembayaran top up dan tagihan, top up e-wallet. Kita bisa mengecek riwayat transaksi. Mungkin ada beberapa fitur yang berbeda di mana kita bisa melakukan deposito online di aplikasi Cbank ini. Dan di aplikasi Cbank ini terdapat suku bunga yang masuk setiap harinya, dimana pada rekening saya suku bunganya adalah 3,5%, dan suku bunga ini akan otomatis langsung masuk ke dalam rekening setiap harinya. Seperti saya cek di riwayat transaksi, ada pemasukan Rp3 setiap harinya dari bunga tabungan. Untuk bunga tabungan bisa bertambah ataupun berkurang ya, dan jumlah pendapatannya tergantung pada saldo yang ditanam pada rekening itu sendiri. Untuk melihat semua fiturnya, kita bisa melihatnya pada fitur lainnya, di mana ada menu transfer, pembayaran virtual account. Kita juga dapat melakukan pembayaran kris. Untuk top up, kita bisa top up e-wallet, pulsa ataupun kuota internet. Kita juga dapat melakukan pembayaran tagihan, dan kita juga bisa melakukan investasi berupa deposito ataupun hadiah instan. Pada fitur deposito, di sini kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu atau bisa langsung membuka depositonya. Seperti pada produk favorit yang direkomendasikan
ada rekomendasi dengan deposito mulai dari 1 juta rupiah dengan bunga 6% dengan jangka waktu 6 bulan. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk sebagai contoh di mana kita menanam modal deposito sebesar 1 juta rupiah, uang 1 juta rupiah tersebut nantinya akan disimpan selama 6 bulan oleh pihak si bank untuk diinvestasikan, di mana uang 1 juta tersebut tidak dapat digunakan, tapi nominalnya tetap ada. Dan setelah jangka waktunya terpenuhi yaitu 6 bulan, kita akan mendapatkan uang 1 juta tersebut kembali serta profitnya 6% dari total deposito yang kita buka. Pada menu deposito ini juga tertera penjelasan tentang apa itu deposito, apa saja keunggulan deposito dari si bank, apakah deposito di si bank itu aman. Sebelumnya aplikasi si bank ini juga merupakan salah satu bank digital yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan peserta lembaga penjamin simpanan, sehingga penyimpanan keuangan Anda pasti akan terjamin hingga 2 miliar rupiah. Di sini juga tertulis bagaimana cara menghitung pendapatan deposito dan lain sebagainya. Pada menu investasi hadiah instan, di sini kita bisa memilih hadiah seperti ada cashback instan dengan memulai dari 60.000 rupiah dengan bunga 6%. Kita juga bisa menaruh hingga jumlah penempatan sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktunya selama 3 bulan. Jadi nantinya profitnya juga tetap akan didapatkan seperti itu. Di fitur lainnya kita bisa melakukan top up pada rekening ataupun juga mengundang teman. Seperti itu. Untuk aplikasi si bank ini karena merupakan bank digital, jadi lokasi kantor cabang dari si bank ini tidak terlalu banyak. Namun kita juga tetap bisa mengecek lokasi si bank itu ada di mana saja gitu. Nah, untuk lokasi si bank ini ada di kantor pusatnya ada di Gama Tower lantai 35 Jalan HR Rasuna Said nomor 2 Karet Kuningan Jakarta Selatan. Di situ juga ada kantor cabang Jakarta, Bintaro, Semarang, Padang, Bandung, Makassar, dan lainnya. Yang membedakan dari bank digital dan bank konvensional adalah kita bisa lihat bahwa lokasi dari kantor cabangnya itu sedikit dan tidak bisa mencakup semua pengguna dari aplikasi bank itu sendiri. Di aplikasi si bank ini kita juga bisa mengatur limit transfer sesama si bank ataupun limit transfer ke bank lain. Dan aplikasi si bank ini juga terhubung langsung dengan aplikasi e-commerce Shopee. Jadi di mana keuntungan menggunakan aplikasi bank ini juga tidak hanya suku bunganya yang bisa mencapai 6%, tapi jika Anda adalah seorang pengguna dari e-commerce Shopee, Anda akan mendapatkan banyak benefit dimulai dari kode voucher untuk gratis ongkir hingga kode diskon dengan persentase yang lebih besar. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk penjelasan fitur dari aplikasi si bank ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.